Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Nih dari mantan ipar bab 47 tamat. 1 tahun kemudian, Rosa yang sudah kembali hamil kini telah melahirkan bayi kembar. Waktu itu Arka dan Zara sudah kembali datang ke rumah untuk meminta maaf. Dan Rosa memilih memaafkan karena dia tidak mau menyimpan dendam terus-menerus. Dia merasa hidupnya tak pernah bahagia jika terus dendam pada orang lain. Terima kasih sudah memberikan kebahagiaan untukku. Mas minta maaf kalau selama ini membuat kamu sakit. Bisik Romi kemudian mencium dahi Rosa sebagai ungkapan kebahagiaan atas lahirnya buah hatinya. Setelah kejadian keguguran tahun lalu, Rosa sedikit trauma berdekatan dengan orang lain saat dirinya tengah hamil. Mama mertuanya juga sering berkunjung ke rumah hanya untuk meminta maaf pada Rosa. Wanita parubaya itu tampak merasa bersalah karena sudah membuat sang menantu kehilangan anak. Dia juga menyesal dengan perbuatan yang membuatnya harus kehilangan cucu. Setelah beberapa kali dibujuk, barulah Rosa mau memaafkan mama mertuanya dengan syarat tidak boleh mengunjungi selama dia hamil. Dan dengan terpaksa mama mertuanya setuju demi kebaikan Rosa. Iya mas, maaf juga kita perbuatanku kurang ajar pada mamamu, kata Rosa sedikit merasa bersalah. Tidak apa-apa sayang, mas tahu bagaimana rasanya ditekan selama ini. Maafkan mas yang tidak bisa melindungi kalian. Sungguh hati Romi rasanya sesak jika teringat dengan kejadian 1 tahun yang lalu. Oh iya, Sifat di mana mas? Tanya Rosa saat tak melihat anak sambungnya itu. Apa kamu lupa sayang, hari ini Siva ada jadwal les? Jadi mungkin dia akan sedikit sore diantar oleh bibi ke sini. Rosa menganggukkan kepalanya. Dia tidak bisa berhenti tersenyum saat melihat 2 buah malaikat kecil yang ada di samping tempat tidurnya. Sungguh hidup Rosa terasa sempurna. Tadi adikmu telepon. Dia akan ke sini bersama dengan ibu dan bapak. Dia kesini agak siangan karena anaknya tidak bisa ditinggal. Ya, Zara sudah melahirkan beberapa bulan yang lalu, dan adiknya tersebut melahirkan anak laki-laki yang sangat tampan menyerupai Arka. Rosa kerap bermain dengan keponakan pertamanya tersebut. Tidak apa-apa mas, aku ngerti kok gimana rasanya jadi seorang ibu, kata Rosa sambil membelai kedua wajah bayi mungilnya. Ringis Lola saat dirinya berjalan ke toilet. Hari ini dia melayani 2 pria sekaligus, dan itu rasanya menyakitkan. Dia benci harus terkurung di tempat seperti itu. Aku lebih baik mati daripada harus bekerja seperti ini terus-menerus, gumam Lola mulai menangis. Apakah ini karena perbuatannya pada Dandi? Tapi dia menganggap laki-laki itu keterlaluan dengan menjualnya pada tempat malam itu. Seharusnya Dandi memaafkan perbuatannya. Hei, keluar dari sana. Saya tahu kalau kamu ada di dalam. Cepat layani pelanggan di kamar nomor 7. Dia tidak suka menunggu. Lola merengut kesal. Wanita itu terpaksa keluar lagi untuk melakukan tugasnya. Dia mendapatkan bayaran sangat kecil yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang sudah dia lakukan. Bukannya masuk ke dalam ruangan nomor 7, Lola justru masuk ke dalam ruangan kerja bos pemilik tempat malam tersebut. Saya ingin berhenti dari pekerjaan ini, ucap Lola ketika berhadapan dengan teman dari Dandi. Tidak bisa, kamu harus melunasi hutang-hutangmu dulu. Kapan saya berhutang dengan Anda? Saya tidak pernah meminjam sepeser pun uang. Memang bukan kamu yang berhutang, tapi Dandi yang sudah menjual kamu ke sini. Jadi kamu harus mengganti uang yang sudah saya berikan pada Dandi, kata wanita itu bohong. Dia tidak pernah membeli Lola sama sekali dari Dandi. Dia mengatakan itu karena Dandi yang sudah menyuruhnya. Tapi kalian tidak punya hak untuk membuatku bekerja di tempat seperti ini. Aku sudah lelah, tubuhku rasanya sakit-sakit semua. Lola mulai menangis. Beberapa hari ini dia tidak nafsu makan karena stres memikirkan nasibnya yang tak kunjung membaik. Selama tinggal di sana, dia tidak pernah diperlakukan dengan baik. Kalau seperti ini, dia lebih memilih hidup miskin daripada harus menggoda suami orang lagi.
Dia takut mendapatkan karma seperti yang dia lakukan pada Dandi. Rasanya dia ingin mati saja daripada terus-terusan begini. Baiklah, kamu boleh pergi dari sini setelah kontrak mau berakhir. Kontrakmu sisa 2 bulan lagi. Kata wanita setengah baya itu membuat mata Lola berbinar. Tanpa mengucapkan terima kasih, Lola keluar untuk melayani pelanggan di kamar nomor 7. Tidak apa-apalah kalau kehilangan dia. Toh saya sudah mendapatkan banyak uang hasil dari kerja kerasnya, gumam wanita yang merupakan teman dari Dandi tersebut. Dia sudah lelah diteror olehnya setiap hari. Wanita itu selalu memaksa untuk berhenti bekerja, tapi tidak dia izinkan karena pendapatan dari menjual Lola sungguh besar. Dia tidak ingin kehilangan tambang emasnya. Maaf jika kami baru sempat menjenguk, kata Zara tersenyum pada sang kakak yang masih terbaring di atas ranjang. Tidak apa-apa dek, kakak senang karena kalian sudah datang, sahut Rosa lemah. Jangan banyak bergerak dulu, kamu belum sembuh total, kata Ibu Rosa melihat putrinya hendak duduk. Ibu dan bapak naik apa ke sini? Tanya Rosa sekedar basa-basi. Tentu saja dijemput oleh sopir yang dikirimkan oleh suamimu. Bapakmu tidak bisa menyupir mobil yang sudah diberikan oleh Zara kemarin. Makanya mobil itu tergeletak saja di dalam garasi. Tentu saja dijemput oleh sopir yang dikirimkan oleh suamimu. Bapakmu tidak bisa menyupir mobil yang sudah diberikan oleh Zara kemarin. Makanya mobil itu tergeletak saja di dalam garasi. Hehehe, kan bapak sudah bilang kalau bapak tidak bisa membawa mobil. Ibu senang loh kalian mendapatkan pasangan terbaik. Ibu dan bapak juga senang akhirnya mendapatkan 3 cucu sekaligus. Nanti ibu dan bapak juga ingin pindah ke sini supaya lebih dekat dengan cucu-cucu ibu. Ungkap wanita parubaya itu membayangkan rencananya akan pindah ke kota. Dia sudah menahan rindu pada anak Zara yang baru berusia beberapa bulan itu. Ditambah dengan kelahiran anak Rosa, membuat rasa rindunya semakin bertambah. Jadi dia nekat ingin pindah ke kota hanya untuk bisa bertemu dengan cucu-cucunya. Ya udah kalau itu mau ibu, nanti kami akan belikan ibu dan bapak rumah. Nggak usah, ibu dan bapak masih punya sisa tabungan. Kemarin bapakmu baru saja jual sawah. Karena ibu yang biar nambah-nambah uang tabungan, pasti cukup untuk membeli 1 rumah di kota ini, kata wanita parubaya itu tanpa antusias. Membuat Zara, Rosa yang ada di sana menggelengkan kepala. Tidak apa-apa bu, uang itu bisa ibu simpan untuk keperluan kalian nanti, jawab Zara. Kedua orang tua mereka terharu dengan kebaikan sang anak. Baik Zara maupun Rosa sama-sama memperlakukan mereka dengan baik. Mereka juga bersyukur mendapatkan menantu yang bisa memperlakukan putrinya dengan sangat baik. Akhirnya badai pergi di kehidupan mereka. Semoga di kehidupan selanjutnya mereka akan selalu bahagia. Tamat.